blue pulcra breeding gendong telur. Ini blue pulcra breeding gendong telur nih. Andrau juga sama, breeding Andrau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini video saya kali ini tuh berbeda ya. Kali ini saya datengin langsung petani ikan cana di Jakarta nih teman-teman. Nanti saya mau tanya tips-tips tentang cara breeding ikan cana dan juga treatment cana-cana, karena Bang Dedi ini juga udah ada pernah memenangkan juara di kelas blue pulcra ya Bang ya? Ya. Kelas blue pulcra juara 1 di Mangga 2 Square. Cana marunya juga ajib-ajib banget, untuk bunganya mantap-mantap banget. Ini blue pulcra Om Dedi yang juara 1 di Mangga 2 Square nih teman-teman. Nah, di Mangga 2 Square. Ya. Terus saya tunjukin lagi, ini tanknya banyak banget, ikannya juga gede-gede nih. Ada ini dan ini yang mau saya tunjukin nih. Ini juga ikan kontes ya, bunganya full bunga nih. Nanti saya tanyakan treatmentnya biar bunganya muncul dan mempertahankan bunga. Ini size-nya udah sekitar 32 cm ya nih teman-teman, bunganya rapi banget. Kita langsung ke Bang Dedi nih. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam. Bagaimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar ikan? Ya begini aja sih. Ini ada berapa indukan Bang? Kalau indukan yang standby di sini sih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 indukan, udah dihitung blue pulcra yang di sana Bang? Iya. Udah dihitung. Blue pulcra ada 2 pasang, Asiatica, Andrau, sama 1 limbata di kolam. Oh, limbata ada di kolam juga? Iya. Oh aji bener. Bang, untuk ikan cana blue pulcra gini Bang, ini perutnya gede banget, ini gendong telur Bang? Udah gonat gendong telur. Oh, udah gendong telur ini ya? Tinggal nunggu rezekinya aja sih. Ini udah pernah proven? Udah proven 1 kali. Udah proven 1 kali ya? Iya. Bang, kalau belajar breeding kayak gini ya Bang ya? Ya. Untuk cara menjodohkannya itu gimana sih Bang? Ya, kalau cara menjodohkan itu sih kembali ke kondisi ikan ya. Yang penting ikan itu kondisi dia udah siap. Paling enggak, yang pernah saya tanya-tanya sama breeder-breeder yang lain tuh usia ikan di atas 8 bulan. Oh, di atas 8 siap, bulan ya? Harus buat di breeding ya. Oh, di atas 8 bulan udah bisa di breeding. Ya. Dengan cara disekat dulu Bang ya? Sistem pengenalan dulu lah. Iya, kalau kayak dulu. Kita manusia PDKT dulu, pengenalan dulu. Mantap. Dan katanya untuk bisa seperti ini tuh bisa berjodoh kayak gini ada tantangannya Bang ya? Suka dukanya banyak. Kadang kita juga menentukan birahi di ikan sih. Kadang kita udah jodohin akur dua-duanya gitu kan. Cuman pas di saat lakinya udah birahi, cewek betinanya belum, bahkan bisa berantem lagi. Kalau untuk blue pulcra itu bahkan bisa sampai mati gitu. Bisa sampai mati? Iya. Makanya suka dukanya di situ ya Bang ya, iya. Untuk breeder ya Bang ya. Ini blue pulcranya dan ini juga ada Asiatica. Kalau Asiatica lebih mudah apa lebih susah Bang? Kalau Asiatica sih lebih gampang sih ya. Kalau saya pribadi penanganan itu sebenarnya tanpa disekat-sekat lah, langsung cemplung aja udah. Udah masuk langsung yang penting masuk. cowok sama cewek ya? Iya, yang penting fix cewek cowok. Yang penting cewek sama cowok. Bang Dedi, ya. Saya kemarin lihat Bang Dedi dapat juara 1 di kelas pulcra ya Bang Dedi ya? Betul. Wih, sadis. Ikan hoki sih. Oke deh. Aduh, ikannya mana Bang Dedi? Ada Bang di sebelah nih. Oh ini ya, ikan ini ya? Iya. Ini blue pulcra juara 1 nih di Mangga 2 nih udah. Di Mangga 2. Kebetulan oleh-olehnya ada ini. Oh, ini oleh-olehnya ya. Juara 1. Juara 1 Mangga 2 Square. Mantap nih. Ini
perawatannya makannya pakai apa Bang Dedi? Kalau makan saya harian full pellet, selingan seminggu sekali ya kasih cacing. Oh, berarti cacingnya cuma 1 minggu 1 kali doang? Iya. Bang Dedi. Oh, kasih makan sehari berapa kali Bang? Sehari sekali. Sehari sekali. Nih, yellow spotnya nih. Untuk mempertahankan yellow spot gimana Bang Dedi? Kalau saya ada pakan sih pelet, ibaratnya racikan lah ada gitu kan. Ada pelet racikan ya teman-teman ya. Tuh, cakep nih. Untuk background putih terus Bang Dedi? Background putih. Background putih, pasir malang juga nggak ada ya Bang Dedi ya? Dasar polosan. Tanpa pasir malang, background putih. Lampu berapa jam Bang Dedi? Kalau lampu saya maksimal sih 6 jam lah. Oh 6 jam, berarti misalkan siang aja, malam aja gitu ya Bang Dedi ya? Ngap-ngap ya, nggak diapa-apain aja seperti ini. Ekornya nih. Ini pemeliharaan udah berapa lama Bang Dedi? Kebetulan ikan baru dapet sih, ini saya juga baru kisaran 3 bulan lah. Udah seperti ini ya? Baru 3 bulan ini udah pernah juara nih. Tuh. Ini penilaiannya nih teman-teman. Nah Bang Dedi juga punya maru yang bunganya cakep banget ya Bang Dedi ya? Iya. Nah, coba Bang Dedi, saya mau lihat Bang Dedi. Nih maru Bang Dedi nih, kelas kontes juga nih, udah pernah diikutin di Mangga 2 juga. Iya, cuman belum ada hokinya. Belum hoki yang ini ya. Iya. Ini berapa senti Bang Dedi? Terakhir kemarin ukur 26 27 lah. Sekarang 30 cm udah ada belum Bang Dedi? Belum, masih masuk juve sih. Paling sekarang mentok di 28 lah, 28 cm ya? Iya. Hubungannya bisa. Oh Bang Dedi, ini kalau maru ini Bang Dedi berapa minggu sekali ganti air Bang Dedi? Wah, kalau saya maru lama ya pengurasan air, apalagi ya air ketapang begini bisa 1 bulan baru ganti. Ya ini ketapang ya, ketapang tidak pekat ya. Cuman ketapang tipis doang sih, nggak begitu pekat sih. Iya, ini cakep ini. Tuh. Ini cara munculin bunga gimana Bang Dedi? Ya dirawat dengan senang hati sih. Wih. Nah ini makan nih Bang Dedi. Kalau kayak gini makannya berapa? Kalau pakan saya tetap setiap hari, cuman ya sehari sekali. Kalau untuk sekarang kan saya lagi naikin ke warna supaya biar bisa orange. Iya. Itu saya lagi kasih pola pakan udang kering atau maggot lah. Oh maggot ya, maggot atau udang kering ya. Iya. Itu cakep sih, bagus sih ini Bang Dedi. Udang. Tinggal proses naik ke warna doang sih ini. Iya, ini masalah bunga sih udah oke lah ya ini ya. Bunganya udah rapi banget ini. Nah, tuh. Ini juga nanti mau diikutin kontes lagi ya Bang Dedi ya? Iya. Ada kontes lagi di mana Bang Dedi? Insya Allah sih habis Lebaran dekat-dekat ini ada di Cijantung. Sehabis itu nanti ada di Tangerang di bulan Juni kalau nggak salah. Nanti ada Cijantung dan di Tangerang ya habis Iya. Lebaran ya teman-teman ya. Untuk kontes Bang Dedi juga mau ngikutin. Nah, ini ada blue pulcra yang 1 pair nih. Nah, Ini juga sama lagi direngek-rengekin ini yang anak-anak. Bang Dedi, untuk blue pulcra yang seperti ini Bang Dedi, ini biasanya kalau beranak berapa sih tadi? Berapa ekor kali keluar anakan? Kalau kemarin kisaran 400 ekor anakannya yang pertama. 400 ekor? Iya. Gila, bener-bener pencetak rupiah ini. Ini yang cowok yang mana Bang Dedi? Yang cowok yang di belakang. Oh yang gede ini ya, yang ini cowok ini ya, Iya. dan ini ceweknya ya. Ini berapa tahun Bang Dedi? Breeding ini Bang Dedi? Kalau saya breeding itu dari 2019 ya, udah mulai breeding. Cuman dulu saya masih di Asiatica doang, sama di Andrau sih. Cuman pertama kali saya nge-breeding di Asiatica sih. Berarti kelas breeding yang paling gampang itu ikan cana apa Bang? Asiatica sih kalau menurut saya. Asiatica ya. Kalau blue pulcra nih sama Andrau nih, ini lebih susah ke mana Bang? Lebih susah blue pulcra.
Oh, susah blue pulkra. Iya. Oh. Cuman kalau untuk jumlah anak banyakan blue pulkra. Banyakan blue pulkra. Banyak blue pulkra karena blue pulkra lebih gede ya. Kalau Andraus ya paling banyak tuh 500 sampai 600 ekor sih. Kalau breeding kayak gini lampunya Bang Didi nyala terus apa matiin aja? Tergantung karakter indukan sih. Ada yang dia mau tanpa lampu, ada yang lampunya nyala, cuman agak redup sih, nggak begitu terang. Kembali lagi ke karakter indukannya sih. Ya nyamannya pakai yang lampu apa gitu ya. Iya. Kalau misalkan lebih nyaman nggak pakai lampu, mending nggak pakai lampu. Betul. Nah, kalau misalkan blue pulkra ini suka suhu yang dingin ya Bang Didi ya? Iya. Berarti kalau misalkan tempat teman-teman masih panas bisa pakai kipas ya Bang Didi ya? Pakai bantuan kipas lah. Bantuan kipas saja. Atau yang mau bermodal pakai AC ruangan gitu kan. Oh, lebih bagus lagi. Mantap itu. Tuh, ini blue pulkra sekali bertelur bisa nyampe 400-500 ekor ini. Cakep ini. Dan ini ada indukan asiatikanya ya. Iya, asiatika penjodohan baru sih nih, baru dijodohin tadi. Ini baru ini. Iya. Ini ceweknya apa cowoknya? Ini ceweknya. Oh, cewek ya. Karena cewek yang aslinya hancur kemarin. Gara-gara lakinya udah birahi tapi ceweknya belum siap. Iya ya, seperti itu ya. Untuk suka dukanya breeder ikan sana itu bisa berantem, bisa mati juga ya. Iya. Iya nih. Tuh, cakep ini. Udah berapa kali Bang Didi ikan gagal pair Bang Didi? Ada 5 ekor. Kalau dihitung-hitung aja udah banyak. Saya habis juga buat modal di ngeperin. Bahkan saya pernah ngeperin itu untuk modal di pulkra seminggu bisa sampai 5 juta buat gonta-ganti indukan. Gonta-ganti indukan? Itu Iya. karena indukannya berantem itu? Karena berantem, ada yang mati gitu. Iya. Jadi saya ganti lagi baru. Iya ya, itu suka dukanya breeder ikan sana ya. Iya. Namun kalau pas dia beranak, Tinggal ngitung duitnya doang. Ngitung duitnya doang. Nah, sekali beranak 400 ekor, Kali sekian. gitu ya doang ya gitu ya. Jalaninnya itu prosesnya, aduh. Bang Didi, ya kalau breeder kan katanya ikan nggak boleh stres nih. Betul. Nah, untuk masalah pergantian air gimana Bang Didi? Kalau ikan saya jarang ganti air sih. Paling kalau kurang aja saya tambah sedikit gitu. Oh, jadi dia nggak ganti? Nggak ganti. Oh, Lebih bagus sih pakai air lama dia aja udah. Gitu. Oh udah, jadi air kan lama-lama kan menyusut nih. Pas menyusut itu baru ganti Baru ya? saya tambah. Oh, Biasanya baru. sih kisaran 2 bulan baru saya tambah. Oh iya baru ditambah ya. Jadi cuma ditambah-tambah doang ya? Iya. Baru Cuman tambah. kembali lagi ke karakter ikan. Kalau seandainya salah satu ikan udah ada yang birahi, gimana caranya kita biar mancing birahi? Ada juga namanya sistem kuras air 70-30%. Oh ada juga yang seperti itu tergantung karakter ikannya ya? Ikannya. Ada juga yang ibaratnya air nih fullnya dia kita kurangin misalkan 30% gitu. Kita kurangin, ntar kita ganti air baru. Itu sih bisa juga buat mengatur birahi ikan sih. Oh, dan Bang Deddy sendiri ikan ini buat contohnya ikan ini sistemnya sistem tambah air apa ganti air Bang? Tambah air. Kalau ini tambah air. Ini lebih enak nih tambah air. Nah, saya lihat ada filter ini Bang Deddy. Ini dipakai nggak Bang Deddy? Itu buat kalau lagi pas kotor aja sih. Oh, berarti pas kotor aja baru nggak nyala terus ya? Nggak begitu nyala. Nggak nyala terus ya. Jadi dia nyari nyamannya ya, biar nyaman ya. Biasanya sih setelah saya habis ganti nyalain air ini, setelah saya angkat anakan, biasanya kan ada sisa-sisa makanan atau apa gitu masih kotor, baru filter saya nyalain. Itu pun juga paling cuma 1 hari sampai 2 hari, ntar saya matiin lagi. Berarti kalau anakan kayak gini pas nganak beranak itu indukannya diambil apa biarin aja Bang Deddy? Karakter indukan, balik lagi ke karakter indukan. Ada yang indukannya ngasuh sampai anakannya gede, ada yang ibaratnya nanti dia udah buang telur, ada yang indukannya ini ngeganggu, dalam arti ngeganggu. Biasanya kalau male-nya ngejagain telur, female-nya kadang suka makanin. Iya, kadang-kadang seperti itu. Banyak ikan yang kalau misalkan beranak, kalau nggak buru-buru diangkat indukannya atau anakannya yang dipindahin, kadang-kadang dimakanin sama dia sendiri ya. Iya. Indukannya sendiri itu banyak itu. Makanya biasanya saya suka duka di breeding itu
Biasanya saya batch ke-1, batch kedua itu saya biasa buat tumbal. Dalam arti tumbal, saya biarin dulu nih biar tahu karakter indukan sambil mengenalin karakter indukan. Kalau misalkan ngebuang telur, dia aman, gak tanpa diangkat telurnya, biarin saya diemin sampai gede anakannya. Kadang ada juga yang ibaratnya saya waktu itu ada pulkra, dia udah buang telur, female-nya dia makanin telur. Itu pas di batch ketiga, saya sistemnya angkat telur. Oh, berarti pas bertelur kita harus perhatikan ya kapan bertelurnya. Pas kelihatan ada telur yang telurnya udah nempel kayaknya ya, Bang Deddy. Dia di atas dia. Oh, dia di atas air dia. Di atas air. Oh. Kalau untuk blue pulcra ya, blue pulcra, asiatica itu dia sistemnya buang telur. Orna, kalau kayak andrau, auranti itu dia sistemnya diemut di dalam mulut. Di dalam mulut. Dalam mulut lakiannya biasanya. Iya, makanya blue pulcra itu lebih banyak anaknya ya karena nggak diemut ya. Oh, andrau itu diemut nih, teman-teman. Blue pulcranya. Bang Deddy juga punya varian red ya. Ini varian red. Varian red udah full cabung ya setiap barnya ya. Ini berapa senti Bang Deddy? 26 kemarin diukur. Oh, 26 cm ya. Nih, koleksi Bang Deddy 26 cm untuk varian red nih. Warnanya udah merah. Wih. Saya itu sukanya ya, kalau maru itu dia nggak gampang mager ya Bang Deddy ya. Iya. Dia lebih kuat. Saya sukanya di maru itu lebih kuat ya. Filter 24 jam Bang Deddy ini. Kalau ini filter 24 jam. 24 jam. Tanpa pasir malang ya. Pemain kontes biasanya kalau piara ikan itu tanpa pasir malang tuh. Kenapa Bang Deddy nggak pakai pasir malang Bang Deddy? Settingan ngikut di kontes aja sih. Kalau di kontes kan kita polosan tanpa pasir. Oh, jadi biar pas diikutin kontes itu nggak adaptasi dulu ya? Iya. Udah terbiasa tuh. Kita kembali lagi ke breeding lagi. Bang Deddy, kita kembali lagi ke breeding lagi Bang Deddy. Ya. Nah, kalau misalkan si indukan udah terlihat gendong telur, itu prosesnya berapa lama Bang Deddy? Sampai dia itu ngeluarin telur, buang telur? Biasanya sih 1 minggu sampai 2 minggu sih ya. 1 minggu sampai 2 minggu. Pertama sih ternyata ya kalau udah kelihatan ada telurnya ya. Iya. Berarti yang lama nunggunya ya Bang Deddy. Nunggunya, prosesnya lama itu nunggunya. Prosesnya lama nunggunya nih. Sebenarnya tinggal ngatur birahinya aja sih. Kalau birahinya udah pas dua-duanya sih biasanya sih bisa lebih cepet. Iya ya. Kalau udah sama-sama birahi lebih cepet ya. Iya. Kalau blue pulcra ada bulan-bulan dia beranak nggak? Apa bisa terus beranak terus? Kalau di pulcra sih, kalau sepengetahuan saya sih, dia emang ada musimnya sih. Ada musimnya ya? Kayak auranti gitu ya? Ya, ada musim-musim kawin, ada fase-fase kawinnya dia kapan, bulan apa gitu kan. Cuman ada juga beberapa breeder tuh yang bisa mecahin setiap bulan tuh bisa jadi gitu. Ya dipaksain ya biar jadi ya. Ada yang dari pakannya lah, atau ibaratnya ngatur suhunya biar stabil terus. Kalau saya sih ngikutin fase musim kawin dia aja sih, nggak mau maksain. Jadi kembali lagi nanti ke tempat ininya, kadar anakannya. Jadi biar nggak prematur, kalau bahasa kita tuh biar nggak prematur, biar nggak gampang mati. Jadi anakan yang sesuai dengan waktu dia bertelur itu lebih kuat ya? Lebih kuat. Daya tahan tubuhnya tuh lebih kuat. Karena dia nggak dipaksa ya, nggak lewat paksaan ya. Nah kalau breeder kayak gini Bang, itu kasih makan berapa hari sekali sih Bang? Kalau saya sehari 2 kali. Biasanya 2 kali. Pagi saya kasih ulet Hongkong, sore itu saya kasih cacing tanah. Seling-seling ya, pagi ulet Hongkong, sore cacing tanah. 1 ekor cacing tanahnya Bang? Kalau cacing tanah biasanya sih ya, kalau untuk indukan sih saya nggak pernah ngitung sih, pokoknya secemotnya aja. Iya.
Karena cacing tanah itu bagus ya. Ah. Cacing tanah itu bagus banget itu teman-teman. Karena buat untuk gonat sendiri itu katanya sih bagus sih cacing tanah karena banyak protein dan nutrisi yang bagus. Cacing tanah emang bagus semua ya, buat luka juga dia cepat ya. Iya. Luka juga dia cepat. Ini blue pulcra udah proven 1 kali. Ada juga indukan andraun, saya perlihatkan indukan andraunnya. Nah, ini udah berapa lama Bang Deddy? Ini kalau ini sempat baru saya ganti pasangannya. Tadinya udah saya berdapat itu udah pair, belum proven sih dari sana. Di saya baru jadi sekali. Cuman pas jadi sekali itu setelah buang telur, jadi anakannya lakiannya mati. Oh, Ini baru saya ganti lakian baru sih. Ganti indukan ini ya. Baru ganti lakiannya. Ini akuarium berapa Bang Deddy? Saya lihat akuariumnya kecil ya. Akuarium saya pakai di 60 30 30 sih kalau buat andrau. Oh, andraun 60 30 30 udah bisa ya. Iya. Oh, nggak makan tempat nih andraun. Ini size berapa ini? 15 ada Bang? Kalau ini sih indukan kisaran 12 sampai 13 cm kayaknya ya. Bang, kalau andraun nih kan andraun kan lama nih gedenya nih. Iya. Untuk bisa di breeding kayak gini di size berapa ya? Indukan saya pernah punya itu di size 8 cm 7 8 cm 7 cm juga udah bisa sih. 7-8 cm udah bisa? Iya. Kecil banget ya. 7-8 cm udah bisa nih untuk andraunnya. Andraun sendiri Bang, ini perlu lampu nggak Bang? Iya, sebenarnya sih kalau andrau sendiri sebenarnya yang penting dia tenang ya. Jangan sampai terganggu, apalagi di saat dia lagi sedang ngeremin telurnya itu, kalau bisa jangan sampai ada gangguan sih. Karena kalau ada lakiannya itu yang terlalu agresif, ada gerakan apapun, pasti dia langsung, biasanya telurnya itu langsung hilang, ditelen. Oh iya ya bener ya, karena dia kan di mulut ya, jadi bisa ditelan ya. Apalagi kalau misalkan dia lagi posisi ngerem gitu kan, terus ada aktivitas atau apa yang ngeganggu atau suara-suara bising sih biasanya. Iya, jadi dia panik akhirnya ditelan dia ya. Iya. Kembali lagi ke karakternya sih, tergantung lakiannya. Kalau dia lakiannya benar-benar ngejaga, mau suara apapun, mau sebising apapun, dia tetap ngejaga sih. Ada jadi ya. Berarti ciri-ciri laki ini kepalanya gede berarti dong ya? Iya. Soalnya buat ngerem sih ya. Jadi ya. Indukan ya. Ini sih kayaknya sih sebentar lagi sih kawin karena kayaknya udah lihat sih udah birahi sih dua-duanya. Udah terlihat berduaan terus ya. Tinggal nunggu hokinya aja sih. Emang sih kalau hoki udah berat lah urusannya berat kalau bicara masalah hoki berat. Dan ini ada Striata albino. Dia ditinggal mati cewekannya itu. Oh ini juga awalnya breeding. Ditinggal mati belum dapat lawan lagi nih. Belum dapat lawan lagi. Resikonya di breeding itu seperti ini ya. Jadi harus siap-siap mental dan juga dompet. Iya kan Bang Deddy kan? Betul. Karena kembali lagi kayak kita sistem mancing. Kalau kita mau dapat ikan yang gede, umpan juga harus gede. Iya harus modal ya. Kalau nggak modal ya udah mati satu kali udah stres. Udah stop. Nah, ini flaring ini untuk mental cakep ini. Untuk mental cakep ini. Ini berapa senti Bang Deddy? Kalau nggak salah kurang lebih kisar 19 sampai 20 kayaknya. 19-20 udah mau bisa di breeding ya. Dan ini juga akuariumnya kecil Bang Deddy, 60 kali 30 ya? Iya. Oh, 60 kali 30 juga bisa dibuat Striata albino ya. Kalau blue pulcra itu berapa senti Bang Deddy? Akuarium Bang Deddy 70 ada Bang Deddy? Dia ya sebenarnya sih kembali ke size-nya sih. Kalau misalkan indukan masih size kisaran 16 sampai 17 cm, di tank 60 juga masih cukup sih sebenarnya. Karena indukan masih kecil juga masih udah bisa beranak sih ya. Tergantung kalau misalkan size segitu kita tanknya kita gedein itu yang ada nanti malah ikan jadi kejar-kejaran. Oh iya ya, jadi nggak akur ya. Terlalu lebar. Terlalu lebar. Dan Bang Deddy juga punya satu lagi nih, Canamaru lagi nih, saya perlihatkan.
Dan yang ini tuh spesialnya itu ada itunya nih, apa namanya, dorsalnya membatik ini. Dorsalnya membatik. Oh, Bang Deddy menggunakan air ketapang terus ya? Full ketapang pekat kalau Terus untuk yang ya? ini. Terus ya Bang Deddy? Iya. Nggak lepas ketapang nggak? Enggak. Oh, tapi bunga tetap muncul? Bunga tetap muncul. Iya, berarti itu ya kembali ke setiap kiper beda-beda ya Bang Deddy ya? Setiap keeper harus punya cara masing-masing. Ada yang air bening, ada Iya. yang air ketapang. Ini bunganya tiap bar ada bunga nih, dan saya sukanya tuh di barnya ini. Tegas banget ini. Barnya udah mulai tegas. Barnya tegas banget ini. Mental juga aman. Oh Bang Deddy, cara negesin bar itu gimana Bang Deddy? Ya kalau saya sih main di pakan hidup sih. Oh, pakan hidup Dalam sama arti pakai ya atau udang basah. Terus sama cacing tanah sih. Kalau saya tetap acuan ke cacing tanah sih yang proteinnya banyak. nggak pelet hitam, kan ada yang pelet hitam gitu enggak ya? Ada juga yang pakai pelet begitu, cuman kalau saya sih lebih rekomen sih pakan hidup sih. Lebih bagus pakan hidup ya? Sehari sekali apa 2 hari sekali Bang Deddy? Kalau ini saya pakan itu biasa seminggu 2 kali sih kalau untuk pakan hidup. Pakan hidup seminggu 2 kali. Terus Kalau harian itu saya pakai maggot sih. oh maggot yang polos ya? Maggot yang udah racikan sih. Oh, udah racikan. Cakep. Nanti kalau breedingan Bang Deddy udah berhasil, udah ada anakan, mau dilepas, saya upload lagi ya teman-teman ya. Siap. Nanti saya izin review lagi ya Bang Deddy ya, kalau Oke. misalkan anaknya udah pada keluar ya. Aman. Halo Dede. Ikannya banyak Dek. Ini Bang Deddy juga ada notel nih. Notel. Ini dapat dari mana Bang Deddy? Dapat dari babyan sih, waktu itu turun babyan, jadi anakan saya ada beberapa ekor sih yang notel, yang cakil, jadi saya pisahin sih. Oh ini breedingan sendiri nih. Breedingan sendiri. Oh, breedingan sendiri, cakep ini, cakilnya rapi nih. Notel nih. Udah berapa bulan Bang Deddy umur ini? Ini kurang lebih 4 bulan. 4 bulan? Iya. Tuh. Notel unik nih. Ya kan? Ini kalau dikontesin maksudnya unik ya Bang Deddy ya? Masuknya unik. Cuman kalau untuk regulasi sekarang kelas unik itu ikan harus wajib short body sih. Oh jadi dia bukan notel tapi bodinya pendek. Pendek. Kalau bahasa kita cebol lah. Ah, cebol. Dan ini ada blue pulcra juga ya Bang Deddy ya? Ya, simpenan itu. Ih, notnya gila, cakep banget. Bisa. Simpenan buat tahun depan. Oh iya nih, calon ya, penerusnya si itu ya. Iya. Cakep ini. Bang Deddy, ngomong masalah blue pulcra nih Bang Deddy. Blue pulcra kan banyak kan, dotnya pada ngilang Bang Deddy. Ya, Itu pengaruh apa ya Bang Deddy ya? biasanya sih kalau yang saya pahamin tuh kalau di dot itu dia ada yang ikan nggak nyaman, kondisi stres atau gimana tuh ada juga yang beberapa yang dotnya hilang. Iya, ini juga dotnya nggak begitu banyak banget ya Bang Deddy. Iya, Iya, dulu waktu pertama dapat pasti banyak banget ini. emang udah dapet sih udah begini sih waktu itu dapet. Waktu dapat udah seperti ini. Cuman seperti emang ini ya. emang saya lebih fokus di yellow spotnya sih. Iya, Jadi dia udah orange kali ini. yellow spotnya dia berkarakter ya. Jadi meskipun ikan CB ya ini ya, Ikan CB. seperti WC di yellow spotnya, tuh berkarakter yellow spotnya. Udah orange banget sih nih. Cakep ya, sama warna birunya juga terang, cerah, bersih ya. Ini terang, bersih banget ini. Tuh. Kan. Tapi ini nantinya lebih cakep ini Bang Deddy. Yang kecil ini nanti lebih cakep lagi ya Bang Deddy ya. Iya, itu dotnya sampai ke bawah pipi itu. Saya lihat ini tuh kayak limbata granit Bang Deddy. Iya. Tapi bukan limbata granit, ini mirip sih limbata granit ini dotnya. Dotnya padat ini setiap badan sampai ke pipi-pipi sampai di bawah pipi pun juga padat.
Size 5 cm, warna juga udah mulai ngebiru, makanya simpenan sih ini. Iya, ini calon ini. Ini biar 1 tahun aja udah gede ini. Iya. Ya. Calon ini. Perutnya aja ini. Sampai ke pipi-pipi ya. Ini padahal pakai itu ya, apa background putih ya? Background putih. Perut masih aja bertahan ya? Masih berarti bertahan. background itu nggak ngaruh ya Bang? Ya, mungkin dari pakan kali ya? Dari pakan juga, ada dari karakter ikannya juga. Iya, ini pedes banget itu. Iya. Ini yang breedingan ya. Berarti ini awalnya cuma hobi doang ya Bang Didi ya? Saya berawal dari hobi sih. Berawal dari hobi. Dulu cuma sekedar miara 1 tank, 2 tank, lama-lama makin nambah. Bahkan racunnya Cana itu belum ada lah vaksinnya. Kalau kayak virus mah belum ada. Belum Iya. ada vaksinnya. Nambah terus yang ada. Cana itu miara Cana 1 nanti tambah banyak karena itunya banyak sih ya Bang Didi. Jenisnya banyak. Jenisnya banyak. Udah punya Blue Pulcra, pengen punya Stewarti. Iya. Kayak di Pulcra sendiri kan juga ada namanya Pulcra Red Strip, apa Pulcra Red Spot gitu kan. Bukan di blue doang sih. Terus sejenisnya dia Pulcra juga ada juga namanya Orna gitu kan. Iya, Orna yang dotnya gede-gede ya. Itu biasa orang bilang toke air ya Bang Didi Toke ya. air. Toke Dia air. juga satu negara lah sama Pulcra gitu kan. Nah, ini Bang Didi breeder sekaligus penghobi yang selalu meramaikan dunia pertanaan nih. Dunia perkontesan selalu hadir nih Bang Didi nih. Cakep ini. Blue Pulcra sama Marunya tuh, Maru YS-nya tadi aji banget. Kalau ini mah udah terbukti ya, udah terbukti dapat ya, udah pernah dapat juara 1 di Mangga 2 Square nih. Di Mangga 2 sama di Bekasi kemarin masuk 4, Nominasi 4. nominasi 4 Oh, besar. berarti belum beruntung. Saingannya terlalu banyak. Nasional situ ya di Bekasi ya. Bekasi nasional. Bekasi nasional. Emang jumlah pesertanya juga lebih banyak timbang kemarin sih yang di Mangga 2. Berarti nanti ini ikut lagi di Cijantung. Insya Allah turun lagi nanti Cijantung, Tangerang juga turun lagi karena sudah pesen tiket juga sih. Wih, cakep. Untuk persiapan nih Bang Didi, itu puasa berapa hari Bang Didi kalau untuk ikut kontes? Kalau saya biasanya itu 2 hari sebelum pisin pasti puasa. Puasa. Oh, iya. 2 hari sebelum berangkat itu dipuasain ya, 2 hari ya. Prosesnya 2 hari. Air tetap air dari akuarium ini ya, dari Air tank tetap ini ya. dari ini Bawa bawaannya ke sana dia. ya. Iya. Oke Bang Deddy, sekian dari saya. Terima kasih telah memberi banyak ilmu cara breeding, cara menjodohkan, dan juga treatment ikan Cana juara kontes teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat para pecinta ikan Cana yang mau breeding dan mau ikut kontes. Terima kasih Bang Deddy. Siap. Sukses terus buat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Deddy. Mantap.